Han Feng cuma mengatakan kalau dia juga tidak punya cukup persediaan makanan. Tapi dia bisa berbagi dengan Hyuna, dan mengajak Hyuna untuk mampir ke rumahnya untuk beberapa hari. Hyuna terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Han Feng, dan langsung menolak dengan halus, tawaran dari Han Feng untuk mampir ke rumahnya. Karena Hyuna menolak dengan nada cuek, Han Feng dengan lantang mengatakan, kalau Hyuna tidak mau, dia mau pulang saja. Dan seketika raut muka Hyuna berubah sambil menahan Han Feng agar tidak pergi dulu. Dengan muka menggoda tetap merayu Han Feng. Jika Han Feng tidak tahu tentang sikap asli Hyuna, sudah pasti Han Feng termakan rayuannya itu. Han Feng terpikirkan, daripada dia mencari orang yang membunuhnya waktu itu, lebih baik membiarkan Hyuna membawa orang itu sendiri ke Han Feng. Seperti sebelumnya, Han Feng kemudian berkata baik lagi kepada Hyuna, dan akan membawakan makanan besok kepada Hyuna. Hyuna pun pergi dengan senyum tipis, seolah dia telah berhasil membodohi Han Feng. Han Feng yang sudah tahu apa yang akan terjadi, cuma tersenyum dan kembali ke rumahnya. 2 hari kemudian saat Han Feng sedang makan, ada banyak notifikasi dari Hyuna. Ia menanyakan makanan yang dijanjikan Han Feng 2 hari yang lalu, tapi Han Feng gak ada kabar selama 2 hari itu. Han Feng tidak menghiraukan notifikasi handphonenya, dan tetap menyantap makanannya dengan lahap. Ketika Han Feng sedang makan, dia terpikirkan soal eksperimennya beberapa hari ini, dan dia yakin akan 2 hal. Yang pertama, daging tidak bisa diperbesar tanpa batas, dan yang kedua, daging juga bisa diproduksi tanpa batas seperti kacang kedelai. Di pagi hari, Han Feng seperti biasa menonton berita terbaru tentang perkembangan cuaca saat ini. Di berita itu mengatakan, di hari ke-19 ini cuaca makin memburuk, tapi Han Feng tahu sebenarnya kondisi lebih buruk dari apa yang disampaikan media. Tiba-tiba Han Feng terkejut karena ada suara ledakan dari luar. Dibarengi dengan adanya banyak helikopter, situasi di luar menyebabkan kepanikan para pemilik rumah di komplek tersebut. Di parkiran, mereka sedang saling bertukar barang dan persediaan makanan, tapi ada juga yang berselisih. Setelah Jiang datang dengan senyum berkata, akan membagikan persediaan yang diperlukan secara gratis. Han Feng terpaksa harus keluar dari rumah untuk mengumpulkan informasi. Dia ingat kalau di kehidupan sebelumnya, akan ada pemberontakan di daerah itu, tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan terjadinya kekacauan. Orang-orang komite darurat terlihat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak ada yang salah. Ada juga orang yang merasa dirugikan karena sebelumnya dia mendonasikan banyak makanan, tapi yang dia dapat cuma dapat sedikit. Sambil tersenyum, Jia menjelaskan baik-baik orang itu, dan orang-orang di belakang orang itu juga mendukung apa yang Jia lakukan. Ketika Han Feng mengamati apa yang terjadi, tiba-tiba ada Brother Lee yang menyapa Han Feng. Kondisi badan Brother Lee sekarang sedang tidak baik, karena dia hanya bisa menahan rasa lapar dan hanya mengandalkan air untuk dikonsumsi. Brother Lee sudah tidak punya makanan.